Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab salat. Kemarin kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasannya solat dilarang bergerak-gerak karena mengurangi daripada kesempurnaan solat. Pahala solat tidak akan sempurna bila kita banyak gerakan di luar gerakan solat. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah menyampaikan dalam hadis ke-7, bukan solat yang sempurna kalau tidak mencegah dari kemungkaran. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata baginda Rasulullah SAW ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegah dari berbuat keji dan mungkar, itu bukanlah solat yang sempurna. Hadis riwayat Hatim dari kitab Darul Masdur. Faedah: solat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika solat dilakukan dengan cara yang benar, solat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa solat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, solat menghentikan dari berbuat dosa yang sedang dilakukan, dan solat menjauhkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Sayyidina Abul Aliyah radhiyallahu an mengatakan, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fakhsya wal munkar, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Adalah hendaknya ada 3 hal dalam solat. Yang pertama yaitu ikhlas, kemudian yang kedua takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga zikrullah, memuji Allah. Jika dalam solat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukanlah solat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal soleh. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an yang dengan sendirinya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, baginda Rasulullah SAW bersabda, solat yang tidak dapat mencegah perbuatan mungkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, solat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan radhiyallahu an juga meriwayatkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, jika solat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah solat. Bahkan solat seperti itu akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa tidak mengikuti kehendak solat, maka dia belum solat. Mengikuti kehendak solat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata, si fulan suka mengerjakan solat tahajud malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri.
Beliau bersabda, dalam waktu dekat solat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Dari kitab Darul Mastur. Dari hadis-hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang selalu sibuk bermaksiat kepada Allah SWT, hendaknya ia benar-benar menyibukkan diri dengan solat yang benar, sehingga perbuatan-perbuatannya, perbuatan buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan buruk sangat sulit dan memerlukan waktu lama, sedangkan menyibukkan diri di dalam solat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan keberkahan solat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan solat dengan sebaik-baiknya. Itulah jamaah hadis ke-7 dari baginda Nabi Muhammad SAW yang maknanya seburuk-buruknya kita perbuatan kita, jangan pernah meninggalkan solat. Walaupun dia seorang pencuri, seorang pemabuk, penzina, apapun keburukannya, tapi ketika solat jangan pernah ditinggalkan. Solatlah, karena solat itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki perbuatan buruknya menjadi baik. Maka kadang-kadang ada orang yang mengatakan saya belum baik, kalau nanti sudah baik saja baru sholat. Itu tidak akan pernah terjadi bila kita tidak membiasakan sholat dengan berjamaah. Demikian jamaah yang rahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah SWT dengan nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW ini, sehingga kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.